Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dialtin Udara. Saya mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di saat ini saya akan mewawancarai beberapa orang dari daerah yang berbeda mengenai COVID-19 dan PSBB. Selamat menyaksikan. Oke, di saat ini saya akan menginterview Anda mengenai PSBB dan COVID-19. Menurut Anda apa dampak dari diberlakukannya PSBB di Kota Ambon? Dampak dari diberlakukannya PSBB di Kota Ambon itu dia berdampak kepada para pekerja-pekerja harian seperti supir-supir angkot yang mereka itu gajinya itu per hari. Dampaknya itu mungkin ada penurunan penumpang, terus uang yang mereka dapat sebelum dan sesudah COVID-19 ini pasti berubah dan diberlakukannya PSBB. Oke. Selanjutnya, apa pengalaman Anda saat terjadinya COVID-19 ini? Pengalaman yang saya rasakan adalah berubahnya cara kuliah yang dulunya sebelum itu kuliah tatap muka, tapi setelah COVID-19 ini kuliah online, dan itu benar-benar pengalaman yang berarti yang saya dapat. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, apa harapan Anda tentang aktivitas belajar di saat ini dan di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya? Kalau mengenai harapan saya itu yang pertama itu COVID-19 dia wabah ini cepat hilang dari Amin. tanah air, karena apabila wabah ini hilang itu semua pendidikan di tanah air ini akan berjalan dengan baik. Apa kesan mendalam Anda mengenai PSBB dan COVID-19 yang terjadi di Kota Ambon? Kesan mendalam saya itu, saya tidak bisa kerja tugas bareng dengan teman-teman, tidak bisa keluar, tapi dalam kesan yang paling berarti itu PSBB ini juga bikin supaya katong anak-anak perantau ini bisa dapat uang, katong sing keluar kemana-mana, sing jalan tapi dalam rumah sah. Cuman yang paling mendalam itu katong pun uang cuma habis per data, beli data kiri kanan, cuma perlu kuliah online saja. Oke. Ya, selanjutnya, apa pengalaman Anda pada saat masa-masa sekolah yang Anda lakukan di kampung? Pengalaman yang saya dapatkan di kampung sungguh banyak. Jalan bersama teman-teman, duduk bareng, pulang larut malam, terus banyak jalan bersama teman-teman, duduk bareng, pulang larut malam, terus makan bareng. Cuman apalah daya sekarang katong teman-teman sejauh-jauh, jadi beginilah sama-sama katong semua satu berjuang baru satu dingin. Tapi gue cuma mau bilang sembaku dapat bukan berarti katong putus cerita. Di saat ini saya akan mewawancarai Anda mengenai COVID-19 dan PSBB. Karena adanya COVID-19, maka diberlakukannya PSBB. Jika diberlakukannya PSBB di Kota Ambon, maka apa dampaknya bagi masyarakat sekitar di Kota Ambon? Iya, dampak yang sangat nyata yang saya lihat yaitu pendapatan bagi para pedagang dan supir angkot, di mana pedagang hanya diberikan waktu berjual sampai jam 4 sore, sedangkan supir angkot penumpangnya tuh dibatasi hanya 6 orang. Otomatis pendapatan yang mereka dapat juga kecil. Iya, pertanyaan berikutnya, apa pengalaman mendalam Anda sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini?
Ya, pengalaman saya sebelum adanya pandemi ini, yang pertama bisa berkumpul dengan teman, beraktivitas seperti biasanya tanpa harus menjaga jarak antar satu dengan yang lain. Dan setelah adanya pandemi ini, saya harus menjaga jarak, kemudian diperintahkan untuk tinggal tetap di rumah, harus keluar menggunakan masker. Iya, pertanyaan yang terakhir. Saat ini di kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena adanya COVID-19. Apa harapan Anda ke depannya dan saran Anda mengenai aktivitas belajar dan dunia pendidikan saat ini yang serba online, dan mengenai ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Iya, harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu dan aktivitas kembali normal. Kemudian saran saya kepada masyarakat, sementara ini harus tetap di rumah, jika keluar harus pakai masker dan jaga jarak. Terus untuk pemerintah, perhatikan masyarakat yang kurang mampu. Mungkin itu saran saya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Ya teman-teman, itulah wawancara singkat saya mengenai COVID-19 dan PSBB. Menurut pandangan Anda sendiri, jika diberlakukannya PSBB, maka apa dampaknya bagi masyarakat di sekitar? Menurut pandangan saya, jika diberlakukannya PSBB, maka dampaknya bagi masyarakat sekitar memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari PSBB adalah kita dapat... Ya teman-teman, itulah wawancara singkat saya mengenai COVID-19 dan PSBB. Menurut pandangan Anda sendiri, jika diberlakukannya PSBB, maka apa dampaknya bagi masyarakat di sekitar? Menurut pandangan saya, jika diberlakukannya PSBB, maka dampaknya bagi masyarakat sekitar memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari PSBB adalah kita dapat mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar, sehingga jumlah positif corona semakin kecil. Hal tersebut dapat membuat angka kematian terkait paparan virus corona cukup rendah, dan kita juga dapat mencegah penyebaran virus corona ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, yang kedua, dampak negatif dari PSBB meliputi dampak kesejahteraan masyarakat, yaitu peningkatan pengangguran karena diakibatkan oleh tutupnya beberapa tempat kerja. Yang kedua, dampak dari ekonomi. Jika PSBB diberlakukan, maka masyarakat otomatis mendapatkan pendapatan yang cukup rendah dari hari ke hari. Karena adanya pandemi COVID ini, maka semua orang melakukan aktivitas di dalam rumah. Apa pengalaman mendalam Anda selama melakukan aktivitas di dalam rumah? Pengalaman mendalam saya selama saya berada di dalam rumah adalah saya dapat memiliki banyak waktu untuk keluarga, bermain, bercanda, dan lain sebagainya tanpa harus ada gangguan dari orang lain. Dan itu sangat menyenangkan bagi saya. Ya, itu mungkin menurut saya. Saat ini kota Ambon sedang gencarnya perbatasan berbagai aktivitas karena COVID-19 ini. Apa harapan Anda ke depannya dan apa saran Anda tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan saat ini yang serba online, serta ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Ya, harapan saya semoga virus corona cepat berlalu agar kita semua dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa tanpa kita harus merasa takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Ya, dan saran saya adalah untuk kita semua agar tetap waspada
Ingat, jaga selalu kebersihan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker kemana saja kita pergi, dan jangan lupa jaga jarak. Itu mungkin adalah harapan dan saran saya. Terima kasih. Ya teman-teman, itulah wawancara saya mengenai COVID-19 dan PSBB. Jangan lupa like, share, and subscribe.